dua back ketika ada back four flat di sana bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, ada Kevin itu, ada Jordi, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, lengkap di belakang. Bahkan kalau mau di mobil ada bisa Verdonk bisa bermain lebih ke dalam. Jadi itu saya bilang tadi tidak ada masalah sama sekali. Kalau di lini serang, taruh ada di Marcelino, sudah di kanan tuh sudah terisi dengan Emiliano Jonathans yang tampil oke. Jadi dua FIFA Matchday. Kita masih punya Jakob Sayuri yang selain bisa bermain di back kanan bisa bermain didorong lebih ke depan. Jadi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Garuda Calling memanggil 28 pemain. Jadi memang persaingan cukup ketat untuk mengisi skuad utama. Jadi ada beberapa pemain yang tidak dipanggil dalam memperkuat timnas Indonesia di round 4. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, ya. Dan Miss Hilger, Ipar Jenner, ya. Dan masih banyak yang lain yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Jadi ini kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita saksikan bersama ya. Apa kata Bung Ropan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan langsung kita gas habis teman-teman ya. Untuk berita yang sangat baik. Dan saya pikir pasti teman-teman akan bahagia. Senang dengan mendengar berita ini karena seperti yang ada di belakang saya. Ini pasti teman-teman tahu siapa dia. Ole Romeni. Ya, yang sebelum-sebelumnya kan saya terus memberitakan dia bagaimana pemulihan dia, keinginan, ambisi dari Ole Romeni untuk bermain di tim nasional di putaran keempat pra-Piala Dunia zona Asia di grup B melawan Arab Saudi dan Irak, dan itu terwujud teman-teman. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala sudah mengumumkan Garuda Calling 28 pemain. Di antara 28 pemain, Ole Romeni, pemain dari Oxford United ini yang sempat mengalami cedera di Piala Presiden saat menghadapi Arema Malang ketika itu, dan dia harus bisa menjalani operasi dengan cedera yang begitu panjang ya, sehingga banyak yang khawatir, sangat disayangkan, bahkan ini kecewa ketika Ole itu dikabarkan ini tidak akan hadir di putaran keempat. Padahal kita butuh pemain depan di lini serang kita yang seakan-akan mandul ya. Ketika Ole tidak ada, sulit untuk bisa berbuat banyak di sana karena kita tahu Ole Romeni sudah membuat 3 gol dalam 4 pertandingan dia sejak dia melakukan itu di Sydney melawan Australia dan terus berlanjut melawan Bahrain, melawan Cina, hanya melawan Jepang dia tidak mencetak gol sebelum dia mengalami cedera. Tapi ketika ya Patrick Kluivert mengumumkan 28 pemain, di dalam ada Ole Romeni, berarti dia akan bermain di putaran keempat tanggal 8 atau 9 dini hari waktu Indonesia bagian Barat menghadapi tuan rumah Arab Saudi di Jeddah. Kita akan melihat Ole Romeni karena kita tahu bersama bagaimana 2 pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi, yaitu Ole Romeni belum bermain karena di start melawan Australia ketika kita kalah dengan gol yang banyak saat itu ya, dan akhirnya kita bisa membalas 1 gol lewat Ole Romeni, dan sekarang dia akan tersedia, berarti dia sudah pulih dengan benar. Harapan kita, keinginan kita itu untuk melihat Ole itu pasti akan terlaksana. Entah bagaimana dia akan langsung bermain dari sejak peluit pertama dibunyikan melawan Arab di starting 11 atau masih melihat kemungkinan dia bermain sebagai super sub. Semua terserah bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih yang lebih tahu, dibantu oleh Alex Pastur dan Lansat sebagai asisten pelatih melihat Ole Romeni. Tapi saya menginginkan ketika ia sudah menyatakan fit, bugar, tim medis, tim dokter mengatakan bahwa Ole siap bermain, saya ingin melihat ya ada harapan besar di lini serang kita. Nomor 9 sudah terisi. Jadi bisa dibayangin kalau itu di kiri ada Ragnar Oratmangun dan Emiliano Jonathans. 2 pemain ini juga dipanggil oleh Patrick Kluivert di antara 28 pemain yang sudah diumumkan. Itu bisa mendukung Ole Romeni. Maka lini serang kita oke. Memang kita masih punya pemain yang baru dinaturalisasi, Mauro Silstra. Juga ada Ramadan Sananta nomor 9. Tapi kan kita tahu bersama kualitas Ole Romeni ini itu tidak terbantahkan lagi. Bahwa dia jika dalam posisi yang oke, bagus,
dia pasti akan dimainkan dan siap untuk menggedor, menjebol gawang lawan, terutama Arab Saudi di pertandingan pertama sebelum 3 hari kemudian menghadapi Irak. Nah, ketika nama Ole Romani masuk, ada kabar lagi. Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, tidak ada dalam list daftar Garuda Calling ini. Ya, Marcelino tidak bisa bermain, ya, karena absen. Ya, kemudian satu lagi Mads Hilgers tidak dipanggil oleh PK atau Patrick Kluivert. Tanpa mereka, saya pikir kita punya gelandang-gelandang yang bagus, punya lini serang yang bagus, punya lini belakang yang oke. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali dengan ketidakhadiran Marcelino atau Mads Hilgers. Walaupun mungkin banyak yang menginginkan kedua pemain ini bisa ada dalam, tapi ini sudah diputuskan. 28 pemain, nama mereka nggak ada. Jadi itu begitu saya tahu, baca, lihat, ya, namanya tidak ada, wah, ini luar biasa, ya, bahwa ini pertama kali Marcelino tidak ada, karena semenjak tim kita dipegang oleh STY, selalu Marcelino ada di dalam kan, ya, dan itu kita tahu bersamalah, ya, sampai pada pertandingan terakhir kita di FIFA Matchday, Marcelino tetap ada, kecuali Mads Hilgers yang memang tidak bermain, tidak mau datang membela tim nasional Indonesia, minta izin karena dia sedang mengurus klub katanya. Ya, tapi sampai saat ini tidak ada klub yang mau membeli dia, walaupun sudah sempat digaungkan bahwa dia akan ke Brest main di Liga Prancis, namun sampai tahap akhir tidak ada. Sehingga posisi dia terkatung-katung saat ini karena di klub dia juga di FC Twente, ya, manajemen seakan tidak mau menerima dia, tidak memain pelatih baru juga, tidak akan memasang Mads Hilgers, sehingga dia harus bisa menunggu mungkin sampai di transfer window di bulan Desember atau Januari. Ya oke lah, itu mungkin yang mendasari bahwa ketika dia tidak bermain, ya tidak punya kebugaran yang oke, Patrick Kluivert, Alex Pastoor sudah sepakat mungkin tidak memanggil lagi seorang Mads Hilgers. Tapi di belakang itu masih ada Jai Itses, kapten kesebelasan, Kevin Dix yang sudah dicoba lawan Lebanon kemarin kan, bermain di 2 back ketika ada back 4 flat di sana, bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, ada Kevin Dix, ada Jordi, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, lengkap di belakang. Bahkan kalau mau ada bisa Verdong bisa bermain lebih ke dalam. Jadi itu saya bilang tadi, tidak ada masalah sama sekali. Kalau di lini serang tanpa hadir Marcelino, sudah di kanan tuh sudah terisi dengan Miliano Jonathans yang tampil oke. Jadi 2 FIFA Matchday. Yang kita masih punya Jakob Sayuri yang selain bisa bermain di back kanan, bisa bermain didorong lebih ke depan. Jadi banyak opsi-opsi. Egy Maulana juga bisa menjadi bermain dari sisi kanan. Eliano Reinders bisa dimaksimalkan. Jadi itu yang mendasar bahwa tidak ada masalah. Ini sudah dipikirkan secara matang ketika Marcelino dan Mads tidak ada. Tapi Ole tentunya kita sukacita sekali, gembira sekali dengan sosok Ole ini yang sudah bergabung. Maka kita berharap penuh, ya, dengan kehadiran Ole ini akan menumbuhkan rasa harapan kita, ya, bahwa kita bisa berbuat yang terbaik di 2 pertandingan putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Kalau dari 28 nama itu, selain saya bilang tadi Marcelino dan Mads tidak dipanggil, juga Nadeo Argaminata juga tidak dipanggil, pemain Borneo ini ya tidak ada karena cuma dipilih 3 kiper, tidak membawa 4, 3 saja. 3 itu Martin Paz. Nah, Martin Paz sudah sembuh teman-teman, kemarin kan dia cedera tuh, lama juga dia melewati 6 pertandingan di MLS Liga Sepak Bola Amerika bersama dengan klub dia Dallas. Tapi kemudian dia sudah menyatakan, sekarang sudah ketika dihubungi apa semua, dia sudah menyatakan bahwa dia siap, sehingga dia ada dalam daftar kiper penjaga gawang dipanggil. Jadi ada Martin Paz, ada Emil Audero, dan 1 Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Karena kita tahu selain seorang Martin Paz di Dallas, Emil di Cremonese, dan Nando yang ada di Liga Super bersama dengan Persebaya Surabaya. Nah, selain 3 kiper, di belakang itu bahkan ada 11 pemain. Jadi sudah termasuk dengan bek kanan, bek kiri, kemudian bek tengah, itu sudah campur dari 11. Di gelandang itu ada 6. Kemudian di lini serang itu total ada 8. Jadi total semuanya 28 pemain yang dipanggil, ya. Saya bacakan kepada teman-teman nama-nama yang dipanggil itu. Kiper saya sudah bilang tadi kan, Martin Paz, Emil Audero, dan Nando. Kemudian di belakang itu ada Jai Itses, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, ada Jordi Amat, kemudian ada Eliano Reinders, ya masuk juga di belakang, ada Sain Patinama, ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix,
dan juga ada Calvin Verdong, Dean James, dan satu lagi Yance Sayuri. Itu yang di belakang, ya, karena mereka akan dibagi posisi mereka yang saya bilang tadi kan, ada di flank, main di agak di fullback, itu mereka yang ada di back tengah, ya. Kemudian di gelandang ada 6, Ricky Kambuaya, ada Mark Klok, ya, kemudian ada Nathan Choaon, ada Beckham Putra, kemudian ada Joe Pelupesi dan Tom Hae. Itu pemain-pemain yang ada di tengah, cuma 6, ya. Walaupun ada beberapa juga yang bisa dimaksimalkan untuk bermain tengah, tapi ini 6 yang saya sebut tadi kan, dengan Kambuaya, Nathan Cho, Tom Hae, Joe Pelupesi, Beckham, dan juga dengan Mark Klok, teman-teman. Nah, sekarang di depan itu ada Ole Romani, ya, Ole, kemudian ada Mauro Silstra, ada Egi Maulana, ada Stefano Lillipali, ada Ragnar Oratmangun, kemudian kita tunggu dengan Miliano Yonathans dan Ramadan Sananta. Itu ada 8, ya. Jadi di 3 di nomor 9 itu dimainkan depan, selain Ole ada Mauro dan Ramadan Sananta. Itu yang ada Miliano bermain agak kanan, Ragnar lebih ke kiri, ya, akan bermain di sana. Egi juga ada di kanan, dan Stefano bisa bermain dari kiri juga, di samping dengan Jakob Sayuri, ya, yang ada bermain di posisi lini serang. Jadi itu teman-teman, ya, nama-nama pemain, ya, kita berdoa bersama yang terbaik untuk skuad Garuda kita. Semoga mereka sampai menyelesaikan seluruh pertandingan di awal Oktober, karena ada yang masih bermain di antara tanggal 5 dan tanggal 6 itu. Semoga baik-baik saja semua, bugar, dan siap untuk bertarung melawan Arab dan Irak. Dengan saya, Bung Ropan, ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.